I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica, saya dari kelas 11 IPA 1 dan saya berasal dari sekolah SMA swasta Masegi GBKP Brastagi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang sistem koloid kepada kalian semua. Tetapi sebelum kita mempelajari tentang apa itu sistem koloid, pertama-tama kita harus paham terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan sistem dispersi. Nah, sistem dispersi merupakan suatu sistem di mana partikel terdistribusi dari suatu bahan tersebar dalam sebuah fase berkelanjutan dari bahan lainnya. Nah, di mana dua fase tersebut mungkin berada dalam fase materi yang sama atau fase materinya itu bisa berbeda. Jika kita lihat dari ukuran partikelnya, sistem dispersi itu dapat kita bagi menjadi 3, yaitu larutan, koloid, dan juga suspensi. Nah, larutan, koloid, dan juga suspensi ini memiliki perbedaannya masing-masing, di mana di sini akan saya bahas. Pertama-tama larutan. Biasanya ukuran partikel ataupun diameter dari partikel larutan itu lebih kecil dari 10 pangkat minus 9. Sedangkan untuk suspensi, diameter partikelnya itu biasanya lebih besar dari 10 pangkat minus 7. Sedangkan untuk koloid sendiri, dia berada di tengah-tengah. Jadi dia itu lebih besar dari 10 pangkat minus 9 dan juga lebih kecil dari 10 pangkat minus 7. Larutan itu biasanya terdiri dari satu fase, di mana fasenya itu disebut sebagai homogen. Dan untuk suspensi sendiri, dia itu terdiri dari 2 fase yang dinamakan heterogen. Dan untuk koloid sendiri itu juga terdiri dari 2 fase yang sama-sama dinamakan heterogen juga. Nah, selanjutnya larutan itu biasanya jernih, sedangkan untuk suspensi dia itu tidak jernih. Dan untuk koloid dia sama seperti suspensi, dia juga tidak jernih. Untuk larutan, biasanya larutan itu bersifat stabil ataupun tidak terjadi endapan. Sedangkan untuk suspensi dan juga koloid, mereka itu terjadi endapan sehingga mereka itu tidak stabil. Untuk larutan sendiri, biasanya larutan itu tidak bisa lagi disaring karena partikelnya yang sudah kecil, sudah terlarut. Sedangkan untuk suspensi sendiri, itu biasanya bisa disaring. Nah, untuk koloid itu dia bisa dikatakan tidak bisa disaring, tetapi bisa disaring jika kita memakai suatu alat penyaring yang namanya penyaring ultra. Untuk contoh larutan itu sendiri, kita dapat melihat contohnya di kehidupan kita sehari-hari, yaitu larutan garam. Dan contoh untuk suspensi dalam kehidupan kita sehari-hari, itu dapat kita lihat air yang dicampurkan dengan pasir. Sedangkan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari untuk koloid, itu dapat kita lihat dalam susu, cat, dan lain-lain. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pengertian dari koloid sendiri. Nah, koloid sendiri teman-teman adalah suatu sistem yang terdiri dari partikel-partikel yang dispersi dalam medium pelarut. Nah, partikel-partikel dalam koloid memiliki ukuran antara 1 nanometer hingga 1000 nanometer. Nah, koloid itu dapat berupa sol, gel, dan emulsi tergantung pada sifat partikel dan juga mediumnya. Nah, seperti yang sudah saya ucapkan sebelumnya, contoh-contoh dari koloid ini sendiri seperti gelatin, tinta, dan juga susu. Nah, kita sudah mempelajari tentang pengertiannya. Sekarang mari kita lanjut membahas tentang sifat-sifat dari koloid itu sendiri. Sifat pertama yang dimiliki dari koloid yaitu efek Tyndall, di mana efek Tyndall sendiri merupakan penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Nah, untuk contohnya sendiri itu dapat kita lihat pada 1, sorot lampu mobil di daerah yang berkabut. Yang nomor 2 itu munculnya warna pada pelangi. Itu termasuk dari efek Tyndall ya teman-teman. Selanjutnya ada gerak Brown. Nah, gerak Brown ini merupakan gerakan zigzag atau tidak beraturan dari partikel koloid karena adanya tumbukan antara partikel koloid yang dapat menyebabkan, maksudnya tumbukan ini dapat menyebabkan sistem koloid itu tidak terjadi yang namanya endapan. Jadi dia dapat bersifat stabil. Nah, contohnya itu dapat kita lihat dalam gerakan partikel debu. Selanjutnya, atau yang nomor 3 itu ada adsorpsi. Nah, apa itu? Itu maksudnya adalah penyerapan ion pada permukaan koloid. Ingat, hanya pada permukaan koloidnya saja. Contohnya itu bisa kita lihat dari penggunaan deodoran pada ketiak kita. Oke, selanjutnya elektroforesis.
Nah, elektroforesis ini merupakan pergerakan partikel-partikel koloid yang bermuatan karena pengaruh medan listrik. Nah, contohnya sendiri itu adalah penggunaan alat kotrel pada cerobong asap pabrik. Selanjutnya, nomor 5 itu ada koagulasi. Nah, koagulasi sendiri merupakan penggendapan ataupun penggumpalan partikel koloid karena adanya pemanasan ataupun penambahan elektrolit yang muatannya berlawanan. Nah, contohnya itu ada pada pencernihan air dengan tawas dan juga penggumpalan darah. Selanjutnya ada dialisis. Dialisis merupakan pemurnian koloid dari partikel-partikel pengotor yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Contohnya itu bisa kita lihat pada proses cuci darah dengan alat dialisator di rumah sakit. Selanjutnya yang nomor 7 itu ataupun sifat terakhirnya itu koloid pelindung. Nah, apa itu koloid pelindung? Koloid pelindung merupakan koloid yang mempunyai sifat dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi. Nah, contohnya itu bisa kita lihat pada pembuatan ice cream dengan gelatin. Yang dimana penggunaan gelatin di situ adalah untuk mengurangi munculnya kristal pada es krim yang kita buat. Nah, itu merupakan sifat-sifat dari koloid. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembuatan koloid. Cara pembuatan sistem koloid ini dibagi menjadi dua, yaitu dispersi dan juga kondensasi. Di mana dispersi ini merupakan perubahan dari suspensi ataupun endapan menjadi koloid, dan kondensasi sendiri merupakan perubahan larutan menjadi koloid. Adapun caranya itu kita bahas satu persatu. Pertama-tama kita akan membahas tentang dispersi, di mana cara dispersi ini dibagi menjadi beberapa cara, yaitu cara pertamanya adalah cara mekanik, di mana cara mekanik ini adalah menggunakan penggerusan ataupun penggilingan pada zat padat, di mana contohnya itu bisa kita lihat saat menggiling ataupun menggerus obat ataupun beras. Selanjutnya cara peptisasi. Cara peptisasi merupakan cara penambahan elektrolit dengan ion sejenis, di mana contohnya itu dapat kita lihat pada endapan AlOH3 kali menjadi koloid dengan ditambahkan AlCl3. Nah, selanjutnya ada cara Buser Bredig, di mana cara Buser Bredig ini memakai loncatan bunga api listrik. Yang dapat kita lihat contohnya itu pada pembuatan sol logam. Nah, selanjutnya untuk kondensasi, yang pertama itu ada reaksi hidrolisis, di mana contoh dari reaksi hidrolisis ini adalah pembuatan sol FeOH3 kali dengan cara memanaskan larutan FeCl3. Nah, selanjutnya ada reaksi redoks, di mana reaksi redoks itu melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Yang koloid yang terjadi merupakan hasil oksidasi ataupun reduksi. Nah, contohnya itu pembuatan sol belerang dengan cara mengalirkan gas H2S ke larutan SO2. Selanjutnya ada pertukaran ion. Pertukaran ion merupakan ataupun umumnya dilakukan untuk membuat koloid dari zat-zat yang sukar larut ataupun endapan yang sukar larut yang dihasilkan pada reaksi kimia. Contohnya itu dapat kita lihat pada pembuatan sol AS2S3 dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan AS2O3. Nah, itu merupakan cara pembuatan dari koloid itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid itu tergantung pada fase terdispersinya dan juga medium pendispersinya. Nah, jika misalnya fasenya itu padat dan mediumnya itu padat juga, maka namanya itu ataupun jenis dari koloidnya itu adalah sol padat. Nah, contoh dari sol padat ini dapat kita lihat pada kaca berwarna dan intan yang berwarna hitam. Nah, selanjutnya itu jika fasenya padat dan mediumnya itu cair, maka jenis koloidnya itu merupakan sol cair. Dimana contohnya itu dapat kita lihat pada tinta, cat, darah, sabun cair, lumpur, dan juga lem. Nah, jika fasenya padat dan mediumnya itu gas, maka namanya ataupun jenis dari koloidnya itu sendiri adalah sol gas. Dan contohnya itu dapat kita lihat pada asap ataupun udara berdebu. Selanjutnya jika fasenya itu cair dan mediumnya itu bersifat padat, maka nama ataupun jenis dari koloidnya itu sendiri adalah emulsi padat. Contohnya itu dapat kita lihat pada jelly, agar-agar, gelatin, dan juga mutiara. Nah, jika fasenya cair dan mediumnya itu juga cair, sama-sama cair, maka namanya itu ataupun jenisnya itu adalah emulsi cair. Contohnya itu ada pada susu, santan, mayones, dan minyak ikan. Nah, jika fasenya itu cair dan mediumnya itu gas ataupun bersifat gas, maka nama ataupun jenis dari koloidnya itu merupakan emulsi gas ataupun bisa juga disebut aerosol cair. Contohnya itu ada pada awan, kabut, obat nyamuk semprot, dan juga parfum. Nah, selanjutnya itu jika dia berada pada fase gas dan mediumnya itu bersifat padat, maka namanya itu
adalah buih padat. Nah, contohnya sendiri itu dapat kita lihat pada batu apung, styrofoam, roti, marshmallow, dan lain-lain banyak lainnya. Dan yang terakhir itu, jika dia berfase gas dan mediumnya itu cair, maka itu dinamakan buih cair. Contohnya itu dapat kita lihat pada buih sabun, krim kocok, dan krim cukur. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kalian tonton di YouTube ataupun bertanya kepada guru kimia kalian mandiri. Mandiri ya kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.